Om Swastiastu. Salam damai sahabat Hindu semuanya dimanapun berada. Kali ini kita akan membahas mengenai arti dan makna sarana persembahyangan umat Hindu. Dari masa ke masa telah banyak dilupakan, dan kalaupun tahu, penjelasannya yang mereka dapatkan tidak berdasarkan kitab suci Hindu. Kami tim Aksara Wisdom telah merangkumnya kembali untuk kepentingan umat Hindu sekalian. Namun, sebelum kami melanjutkan pembahasan, kami menyarankan agar sahabat penonton yang belum berlangganan channel kami agar ikut berpartisipasi berlangganan channel kami dengan menekan like, subscribe, dan aktifkan loncengnya pada bagian pojok kanan bawah video ini. Apabila video ini dianggap berguna, silakan share video ini ke sahabat atau kerabat terdekat sahabat penonton. Sumangsih sahabat penonton akan membantu channel Aksara Wisdom mengembangkan video terupdate selanjutnya. Barangkali sudah setiap hari kita melakukan persembahyangan menggunakan berbagai sarana atau alat sembahyang. Namun masih banyak sahabat Hindu belum mengenal dengan baik apa tujuan dan fungsi atau makna yang terkandung di dalamnya. Karena dengan mengetahui tradisi kita sendiri dapat membantu kemajuan rohani atau spiritual kita sebagai Hindu yang baik. Setidak-tidaknya saat ada sahabat yang bertanya, kita dapat menjawab sesuai dengan kitab suci umat Hindu. Yang pertama adalah dupa. Dupa merupakan simbol bumi atau unsur tanah dalam tatanan Panca Mahabhuta. Dupa sebagai simbol pemanggilan para dewa, dan dupa sebagai simbolis persembahan segala perbuatan yang kita miliki. Seringkali kita mengaturkan dupa saat puja atau sembahyang dengan puja Om Ang Rupa Dipastra Yanamah Swaha, yang artinya Tuhan dalam suku kata Ang atau Brahma. Dupa sebagai senjata penerangan. Sembah semoga terjadi. Senjata ini adalah jnana atau pengetahuan yang diimplementasikan lewat jalan bakti. Persembahan yang bagaikan aroma kekuatan yang memancar dari diri kita sendiri. Di dalam bait mantra Weda yang digunakan ketika mempersembahkan dupa terdapat di dalam Yajurweda putih atau Vajrayana Samhita bab 7 ayat 24 yang menyatakan, Dia Agni yang merupakan utusan bumi dan pimpinan dari surga. Dia adalah Agni Waiswanara yang lahir dari tempat yang suci, yang bijaksana, yang merupakan raja, dan sebagai tamu para manusia. Ia bagikan tempat untuk mereka saat menghadirkan para dewa. Kemudian bait mantra selanjutnya terdapat di dalam Narayana Upanishad yang berkaitan dengan kitab Atharva Veda. Dinyatakan ia sama seperti pohon yang syarat dengan bunga yang mengirimkan aroma manis ke segala arah. Demikian juga keharuman perbuatan baik yang bersinar dari kejauhan. Yang kedua adalah air. Apah atau air adalah unsur cair di dalam sistem Panca Mahabhuta. Air sebagai simbol pembangkit energi ilahi atau ketuhanan. Air atau yang disebut apah dalam bahasa Sanskrit sudah sangat umum digunakan dalam sarana persembahyangan umat Hindu. Di dalam doa puja Veda Parikrama sebagai pedoman para pandita Bali dalam melakukan ritual. Pada bagian penyucian air dalam bentuk puja setawa yang berjudul Apsu Dewa Pawitrani, dinyatakan air sebagai pensuci badan rohani. Air juga dinyatakan sebagai pembersih terhadap dosa, memberi kenikmatan hidup, dan menghindari dari malapetaka. Sedangkan merujuk ke kitab Weda mengenai mantra puja air, dari sekian banyaknya pujian mengenai air, yang paling populer digunakan adalah kitab Rigveda buku 10 bab 9 ayat 1 menyatakan bahwasanya air adalah yang membuat atmosfer ini menyejukkan. Air membantu agar tubuh menjadi lebih sehat. Air membantu memberi tenaga bagi tubuh yang lemah dan sakit. Air memberi kehidupan bagi tanaman. Air memiliki daya penyembuhan dari berbagai penyakit. Sedangkan dari sudut rohani, air membantu kejernihan pikiran, menghilangkan sifat egoisme, membangkitkan cahaya atma di dalam diri yang melambangkan sebagai kebangkitan Agni. Hal ini sebagai alasan kenapa seringkali kita memercikan air yang diberikan doa ke tubuh sendiri sebelum memulai persembahyangan ataupun ritual, dan memercikkan ke depan arca atau pelinggi setelahnya. Karena pertama kali kita mesti membangkitkan energi ketuhanan di dalam tubuh kita, kemudian menghubungkan dengan energi ketuhanan yang berada di alam ini melalui arca atau pelinggi Devatara.
Kesemua ini disebut dengan awahana atau pemanggilan. Yang ketiga adalah api. Api atau teja adalah unsur panas di dalam tatanan Pancamahabhuta. Api yang dimaksud di sini adalah dipa atau simbol dari kesadaran atma di dalam diri. Dipa ini sering digunakan oleh para pandita Hindu saat melaksanakan ritual. Nyala api akan dilambaikan oleh para pandita saat melakukan ritual dengan memutar dari kanan dan kiri. Pelambaian dipa ini sebagai simbol menyambut kehadiran dewata. Dilihat dari doa puja yang digunakan, yang dikenal dengan Bhairava Mantra, menyatakan tindakan pelambaian api atau disebut dengan dipanam adalah inti dari semua pemujaan, dan dinyatakan pula bahwasannya pelambaian api dapat memenuhi keinginan dengan tindakan pemujaan dan penghormatan. Sedangkan merujuk ke mantra pemujaan Dipam di dalam Rigveda yang tergolong dengan agama Rasana Sukta, yang juga merupakan bagian dari Mahanarayana Upanishad, menyatakan pemujaan Dipam ini adalah pengetahuan mengenai kebangkitan kesadaran akan diri sebagai Atma yang sama dengan kesadaran Atma yang maha tinggi. Yang keempat adalah bunga. Bunga merupakan simbol dari eter dalam tatanan Pancamahabhuta. Bunga melambangkan tindakan luhur, kasih sayang, dan pengampunan. Seringkali kita mengucapkan doa pada bunga dengan Om Puspadanta Yanamah, yang artinya salam hormat kepada yang memiliki gigi bagai bunga. Ini adalah pernyataan simbolis senyuman yang menawan. Senyuman menandakan keikhlasan dan rasa kasih yang memancar keluar dan berinteraksi dengan keadaan sekitar. Persembahan bunga dilihat dari mantra Weda yang digunakan, yakni mantra Puspam, bagian dari Taittiriya Aranyaka Yajurveda, menyatakan bulan adalah bunga yang ada di air. Ia yang mengetahui fakta ini adalah pemilik bunga itu, anak-anak dan ternak. Bulan yang adalah air dari bunga adalah simbol dari kejernihan hati yang diimplementasikan lewat jalan cinta kasih. Anak adalah simbol dari ikatan kasih sayang dengan Tuhan, dan ternak adalah simbol kesejahteraan. Yang kelima adalah bija atau wija. Orang menyatakan wija atau bija adalah benih, tapi makna aslinya bija tersurat di dalam doa puja stawa pandita Hindu yang berjudul Idam Basmam Paramam Guhyam. Wija atau bija adalah sebagai pengganti dari basma atau abu suci. Basma masih dipakai di India sebagai simbol berkah atas pemujaan. Pemakaian wija ataupun basma adalah simbol kebebasan batin. Di dalam puja stawa Bali menyatakan, dalam pemakaian basma menghilangkan segala dosa, penyakit, dan kebingungan dalam pikiran. Di dalam mantra Weda yang digunakan terdapat di dalam Krishna Yajurveda, yakni Taittiriya Samhita, buku 4 bab 5 ayat 10, yang berhubungan dengan penghormatan kepada Dewa Rudra agar terjauhkan dari kemarahan Dewa Rudra, dan Dewa Rudra berkenan menjauhkan penyebab dari para musuh yang akan menyakitinya. Yang keenam adalah air wewangian. Doa persembahan yang sering diucapkan oleh para pandita Hindu Nusantara adalah Om Sri Gandeswari Namaha. Doa puja ini berhubungan dengan aspek feminim, yakni Iswari yang artinya penguasa dalam wujud Dewi, sedangkan kata ganda artinya wangi. Doa ini mewakili pemanggilan Dewi penguasa alam semesta. Hal ini selaras dengan mantra Weda yang digunakan ketika melakukan ritual persembahan ganda yang terdapat di dalam Sri Sukta ayat nomor 9 yang merupakan sukta dari Rigveda. Simbol wewangian atau persembahan wewangian ini adalah permohonan kehadiran Dewi penguasa kemakmuran agar beliau mencurahkan kasihnya kepada bumi ini. Yang ketujuh adalah aksata atau beras kuning. Aksata di dalam bahasa Sanskrit artinya beras utuh atau biji padi. Namun pada praktiknya terjadi perubahan dengan beras utuh yang dicampur dengan kunyit. Aksata bermakna prinsip dari nutrisi yang merupakan prinsip semua kehidupan. Persembahan aksata merupakan simbol kemakmuran. Di dalam Weda, Brahman sebagai prinsip kehidupan yang memenuhi dan menghidupi ciptaan. Doa yang terekam mengenai aksata atau beras kuning di Bali adalah Om Aksatam Samarpayami, yang artinya saya mempersembahkan aksata atau berupa beras kuning atau biji padi. Sedangkan merujuk lebih jauh ke Weda Hindu, mantra Weda yang digunakan adalah Rigveda buku 6 bab 47 ayat 11 yang menyatakan permohonan kehadiran
Dewa Indra agar memberkahi kemakmuran kepada penyembah. Demikian dari kami mengenai pembahasan tentang makna dan arti bahan persembahan yang sering umat Hindu gunakan dalam keseharian. Semoga dapat menambah wawasan dan sebagai penambah pengetahuan sahabat penonton. Akhir kata kami ucapkan terima kasih. Om Shanti Shanti Shanti.